Sebuah channel YouTube bernama Exploring Abandoned Mines and Unusual Places adalah channel yang berfokus tentang eksplorasi tambang-tambang tua yang telah lama terbengkalai. Salah satu videonya yang terkenal saat pemilik channel yaitu Frank akan mereview sebuah senter ke dalam tambang yang terbengkalai. Dan ada hal yang menyeramkan terjadi saat dia memasuki tambang tersebut. Di tahun 2016, video diawali dengan Frank yang mengendarai mobil menuju tambang Weldeck. Tambang Weldeck adalah bekas tambang emas yang telah terbengkalai selama lebih dari 150 tahun, dan Frank memilih tambang tersebut untuk mengetes senter barunya yang bernama Trunite TN12. Dan juga terlihat cuaca sedang hujan badai di malam hari. Sesampainya tiba di area depan tambang, Frank berjalan masuk sambil memperlihatkan kondisi sekitar yang terlihat berangin kencang dikarenakan badai. Saat Frank masuk ke dalam tambang, sekilas terlihat biasa-biasa saja. Sejauh ini tidak terdapat hal-hal yang janggal. Sampai menuju menit ke-12, Frank menemukan hal aneh di dalam tambang tersebut. Ketika Frank melangkah lebih jauh di menit ini, tiba-tiba Frank mendengar suara misterius di belakangnya. These boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. Seperti yang kalian dengar barusan, terdengar suara bisikan misterius di jalan yang barusan dilewati oleh Frank. Awalnya Frank mengira bahwa itu adalah suara angin, tapi jelas angin tidak menimbulkan efek suara seperti bisikan. Frank berpikir lagi, mungkinkah itu adalah suara ular atau burung? Dan lagi, sudah jelas bahwa ular dan burung tidak bersuara seperti bisikan manusia. Tanpa pikir panjang, Frank segera menjauhi area tersebut dan keluar menuju pintu keluar tambang. Dia masih bingung dan sekaligus merasa takut. Sebenarnya suara apa barusan itu? Gua sebagai penonton awam, saat mendengar suara bisikan tersebut, sudah jelas bukan suara binatang. Dan anehnya, suara tersebut sempat berhenti saat Frank melangkahkan kaki menuju suara tersebut, dan suara itu muncul lagi. Orang-orang berkomentar bahwa tambang Weldeck tersebut berisi energi negatif, dan suara bisikan tadi adalah suara arwah para penambang yang mungkin telah mati di dalam tambang tersebut selama 150 tahun. Sampai saat ini, masih belum ada penjelasan logis mengenai suara bisikan tersebut. Suara rantai bergerak sendiri. Pada tahun 2021, seorang YouTuber bernama Matt mencoba untuk bermalam di dalam goa yang gelap di Australia. Dia melakukan itu karena dia diberitahu temannya bahwa temannya mengalami hal yang membuatnya merinding saat bermalam di goa tersebut. Jadi Matt memutuskan untuk memberanikan diri untuk tidur di goa itu sendirian. Di channelnya Matt, bisa dibilang dia sering melakukan eksplorasi yang cukup ekstrim. Maka dari itulah di video ini Matt tidak membawa air sedikit pun dan berharap bisa menemukan air di dalam gua tersebut. Setelah 4 jam lamanya Matt berjalan, akhirnya dia menemukan gua yang dia maksud. Dia langsung turun ke bawah menuju dalam gua. Dan seperti yang kalian lihat, gua tersebut sangatlah gelap gulita jika dibandingkan dengan luar gua. Matt langsung mengambil jalur yang menurutnya benar. Di sepanjang jalan menelusuri gua, Matt mendengar suara binatang samar-samar dan beberapa batu kecil yang berjatuhan. Dan disinilah Matt merasa ada yang membuatnya tidak nyaman. Dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Namun Matt tidak mengetahui siapa atau apa yang sedang mengawasinya. Situasi semakin mengerikan saat jam menunjukkan waktu 11 malam. Saat Matt sedang makan malam, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. In a haunted cave. Oh my fucking god. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. I really hope you guys heard that chain move just then. It is 100% now. I heard it before.
I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even Holy shit. Oh my fucking God. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this fucked. Matt mendengar suara rantai yang sedang bergerak dengan kencang. Rantai tersebut adalah tangga keluar masuk gua yang Matt tadi pakai untuk turun ke bawah gua. Menurut Matt, rantai tersebut sangatlah tebal, besar, dan berat, sehingga sangat mustahil jika bisa bergerak oleh hembusan angin. Dan Matt mengatakan bahwa hari itu sedang tidak ada angin sama sekali. Jika rantai pada tangga tersebut terdengar bergerak, maka ada seseorang atau sesuatu yang sedang masuk ke dalam gua. Maka Matt tidak sendirian di dalam gua tersebut. Pada akhirnya, Matt memutuskan untuk keluar dari gua tersebut pada jam 1 pagi. Dikarenakan Matt merasa ketakutan, dan Matt memutuskan untuk tidur di sekitaran area luar gua. Dan ketika matahari terbit, Matt memutuskan untuk tidak akan lagi bermalam di dalam gua itu lagi. Pria misterius. Sebuah channel bernama Rodi adalah channel yang berisi video tentang vlog traveling menggunakan truk berkeliling di berbagai negara. Bisa dibilang Rodi hidup sendiri dengan berpindah-pindah lokasi bersama truknya. Dia hidup sangat tenang di dalam truknya. Sampai suatu ketika saat Rodi mengupload sebuah video pada Desember 2017 yang memperlihatkan seorang pria misterius yang datang menghampiri truknya pada saat Rodi sedang tidur. Rodi sadar kedatangan pria tersebut, maka dari itu Rodi diam-diam merekam pria tersebut dari dalam truk. Pria tersebut tidak mengetahui bahwa Rodi sedang merekamnya, dikarenakan truknya sangat gelap jika dilihat dari luar. Tetapi Rodi masih bisa melihat pria itu dari dalam truk. Terlihat pria misterius itu menggunakan hoodie dan sedang memfoto plat nomor truk milik Rodi. Ketika pria itu menyalakan flash dan menuju ke arah samping truk, Rodi segera mengambil tindakan demi melindungi nyawanya sendiri. Rodi memukul dinding pintu truk dengan keras untuk memberi peringatan untuk jangan macam-macam dengan Rodi. Setelah itu, si pria misterius tadi langsung lari karena sudah ketahuan oleh Rodi. Belum ada penjelasan pasti kenapa pria tersebut memfoto plat nomor truk Rodi. Kemungkinan si pria tadi berencana untuk membegal truk Rodi. Rodi tidak memanggil polisi dan segera pergi dari tempat itu. Suara langkah kaki. Seorang pria dari UK bernama Daniel O'Neill memiliki channel YouTube bernama English Woodsman yang berisi video tentang camping di alam bebas di wilayah negara UK selama 10 tahun. Kebanyakan Daniel membahas beberapa gear untuk camping dan mereviewnya langsung di outdoor. Pada Agustus 2023, dia mengupload video camping tripnya di hutan dekat rumahnya. Namun pada trip kali ini, Daniel mengalami fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya, Daniel tampak biasa-biasa saja, memasuki hutan dengan santai dan memakan beberapa beri. Setelah sekitar sekian menit perjalanan, Daniel memutuskan beristirahat sebentar dan bersandar di pohon. Dia juga akan memasak mie instan. Dan ketika Daniel sedang berbicara di depan kamera, hal aneh pun terjadi. And rain camping is really good. Is that a badger? Hello? Terdengar jelas ada sebuah langkah kaki yang berjalan di sekitaran Daniel. Namun Daniel tidak melihat satupun orang yang berjalan. Suara langkah kaki tersebut seperti menginjak rerumputan yang besar. Dan sangat jelas bahwa itu adalah langkah kaki manusia, bukan binatang. Daniel kebingungan apa yang sedang terjadi. Suara langkah kaki tersebut terdengar jelas menuju di belakangnya persis. Tapi anehnya, Daniel tidak melihat keberadaan manusia di belakangnya. Yang lebih menyeramkan lagi adalah ketika Daniel berteriak, "Hello!" Suara langkah kaki tersebut langsung berhenti.
Daniel melanjutkan aktivitasnya seperti membuat mie instan dan suara tersebut terdengar lagi. There's that noise again now. Hello? Dengan berani, Daniel bersikeras untuk tetap bermalam di lokasi tersebut. Dan di malam saat Daniel akan tidur, suara langkah kaki itu datang lagi. I'm going to be honest. I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. Hal tersebut membuat kondisi semakin menyeramkan, dikarenakan waktu akan menuju malam hari yang gelap. Dikarenakan Daniel merasa dirinya tidak aman, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sangat sulit untuk dijelaskan dari mana suara langkah kaki itu berasal. Sudah pasti suara itu bukan dari binatang, melainkan persis seperti langkah kaki manusia. Ditambah lagi, tidak ada entitas yang terlihat sama sekali, dan suara langkah kaki tersebut terdengar makin mendekati Daniel. Jika bukan binatang atau manusia, lantas dari mana suara itu berasal? I see you. Berikut adalah video dari channel Creepy Outdoors yang memperlihatkan si pemilik channel sedang memasuki kawasan hutan yang menurut penduduk sekitar sangatlah menyeramkan. Hutan ini berada di daerah Kanada. Di sekitaran hutan tersebut tampaklah sangat menyeramkan. Pepohonan yang kering di sekitaran area tersebut menambah kesan creepy, seolah-olah terdapat sesuatu yang bersembunyi mengintai si pemilik channel. Si pemilik channel mengatakan bahwa ini adalah salah satu hutan yang menyeramkan yang pernah dia telusuri. Dia juga mengatakan bahwa dia memasuki hutan tersebut benar-benar sendirian. Namun dia tidak tahu apakah ada orang lain selain dia yang masuk ke hutan ini. Mengingat hutan ini sangatlah gelap gulita. Jika ada orang lain selain dia, maka seharusnya terlihat dari kejauhan terdapat api unggun yang menyala. Jadi dia berasumsi bahwa dia sendirian di gelapnya hutan tersebut. Pada menit ke-13, saat si pemilik channel berjalan menelusuri hutan lebih dalam, tiba-tiba hal menyeramkan terjadi. Oh, fuck. Oh, hi. What the hell? I need to get out of here. Oh, boy. Oh. Terdengar suara berteriak, I see you, di dalam kegelapan hutan. Suara tersebut sepertinya suara seorang perempuan, namun si pemilik channel merasa bingung karena siapa seseorang yang berani masuk ke dalam gelapnya hutan tanpa penerangan sama sekali. Dan si pemilik channel dengan santainya merespon, oh hai. Sepertinya dia tidak merasa takut sama sekali. Tapi setelahnya dia berubah pikiran untuk segera kembali ke campnya. Namun sepertinya dia terlihat sedikit tersesat saat ingin kembali ke camp. Dan pada akhirnya dia berhasil menemukan campnya. Dia berasumsi mungkin saja suara tadi adalah dari camper lain yang sedang bermalam di hutan yang sama. Tapi anehnya si pemilik channel sama sekali tidak melihat senter dari arah munculnya suara tadi. Jadi suara siapa barusan? Dan kenapa wanita itu berteriak, I see you? Apakah itu wajar dilakukan kepada sesama camper di dalam hutan? Gue rasa tidak. Jika kalian sedang mendaki gunung di malam hari dan mendengar teriakan seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan lanjut atau memutuskan untuk turun kembali? Hanya orang yang berbiji besi jika memilih untuk lanjut.